Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvia Afifah Rahma dengan akhiran NIM 123 dari kelas 5C. Saya akan mempresentasikan tentang pemberdayaan komunitas miskin. Yang pertama dari definisi pemberdayaan. Pemberdayaan adalah kegiatan yang rata-rata berorientasi untuk meningkatkan dua aspek pada masyarakat miskin, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, baik individu maupun sosial, dan yang kedua, untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi, baik sumber daya alam, produksi, permodalan, dan pemasaran. Yang kedua, pemberdayaan adalah suatu mekanisme atau proses melaluinya individu, organisasi, dan kelompok yang dapat mengerjakan beragam aspek dan memiliki kontrol lebih besar atas apa yang mereka lakukan. Selanjutnya ada pemberdayaan komunitas. Menurut Patilder dan Pawar 2019, pemberdayaan komunitas dapat disamakan dengan pemberdayaan masyarakat, yaitu pemberian akses pengetahuan dan kesadaran yang baru, serta bermanfaat mengembangkan keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, dan kompetensi baru, serta memperoleh modal sosial dan dukungan dari individu lain dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan produktif. Selain itu, pemberdayaan komunitas juga merupakan proses yang memungkinkan anggota komunitas untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengambil keputusan, berpartisipasi aktif dalam kehidupan komunitas, dan mengembangkan keterampilan untuk mempengaruhi perubahan sosial. Zimmerman menekankan bahwa pemberdayaan komunitas melibatkan 3 dimensi utama. Yang pertama ada aspek personal atau psychological empowerment, di mana aspek ini merujuk pada bagaimana individu merasa memiliki kontrol dan kekuatan dalam hidup mereka. Yang kedua ada aspek interpersonal atau social empowerment, di mana pada level interpersonal pemberdayaan merujuk pada kemampuan individu untuk membangun hubungan sosial dan mempengaruhi orang lain. Yang terakhir ada aspek komunitas atau community empowerment. Aspek ini mengacu pada bagaimana individu berpartisipasi dalam komunitas mereka dan memiliki kontrol atas masalah-masalah yang memengaruhi mereka secara kolektif. Selanjutnya ada definisi kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang menurut World Bank. Membagi dimensi kemiskinan ke dalam 4 hal pokok, yaitu lack of opportunity, low capabilities, low level security, dan low capacity. Yang pertama, dari dimensi kemiskinan, ada lack opportunity, yaitu kurangnya kesempatan. Keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap peluang ekonomi dan sosial seperti pekerjaan yang layak, pendidikan, dan layanan kesehatan. Yang kedua ada low capabilities, yaitu rendahnya kapabilitas. Kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Yang ketiga ada low level security atau rendahnya tingkat keamanan. Kerentanan kelompok miskin terhadap risiko ekonomi, sosial, dan lingkungan yang bisa memperburuk situasi kemiskinan mereka, seperti bencana alam, kehilangan pekerjaan, atau konflik sosial. Yang terakhir ada low capacity atau rendahnya kapasitas. Kapasitas di sini merujuk pada kelembagaan, infrastruktur, dan jaringan sosial yang mendukung kesejahteraan komunitas. Selanjutnya ada pemberdayaan komunitas miskin. Pemberdayaan komunitas miskin adalah proses yang berfokus pada peningkatan kontrol, pengaruh, dan penguasaan individu serta kelompok dalam komunitas yang mengalami keterbatasan seperti kemiskinan agar mereka mampu membuat keputusan dan mengendalikan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Selanjutnya ada elemen penting dalam pemberdayaan komunitas. Yang pertama, ada partisipasi aktif. Pemberdayaan ini dimulai dari keterlibatan komunitas miskin secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Di mana menekankan pentingnya partisipasi ini karena memungkinkan anggota komunitas untuk merasa memiliki dan terlibat langsung dalam upaya perubahan sosial. Yang kedua ada peningkatan kapabilitas dan sumber daya. Pada elemen ini mencangkup
pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan kepercayaan diri individu serta kelompok dalam komunitas miskin. Pemberdayaan ini tidak hanya menyediakan akses ke sumber daya ekonomi, tetapi juga meningkatkan kemampuan individu untuk mengelola sumber daya tersebut. Yang ketiga ada kontrol sosial dan pengaruh. Salah satu tujuan pemberdayaan ini memberi komunitas miskin kemampuan untuk mengontrol kondisi hidup mereka melalui akses terhadap kekuasaan dan pengaruh di tingkat sosial dan politik. Menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran tentang hak-hak sosial dan kemampuan berorganisasi untuk mengatasi ketidakadilan. Yang keempat ada membangun koneksi sosial dan solidaritas. Pada pemberdayaan komunitas miskin ini melibatkan pembangunan kondisi sosial di antar anggota komunitas untuk memperkuat dukungan sosial dan solidaritas, di mana hubungan sosial yang kuat dapat membantu individu untuk mengatasi stres, meningkatkan kesejahteraan psikologis, dan mendorong perubahan kolektif. Yang kelima ada kesadaran kritis. Kesadaran kritis merupakan elemen kunci dalam pemberdayaan, di mana merujuk pada kemampuan individu dan kelompok untuk memahami struktur kekuasaan yang menyebabkan mereka terpinggirkan, dan kemudian bertindak untuk mengubah kondisi tersebut, atau mengembangkan keterampilan pribadi tetapi juga menciptakan kesadaran tentang konteks sosial politik yang lebih luas. Selanjutnya yang keenam ada pemulihan dignitas dan identitas. Nah, kemiskinan ini tidak hanya dipandang sebagai masalah ekonomi, tetapi juga sebagai masalah identitas dan dignitas. Orang-orang yang hidup dalam kemiskinan seringkali kehilangan rasa harga diri dan merasa terpinggirkan. Pemberdayaan ini bertujuan untuk memulihkan rasa martabat mereka dan memperkuat keyakinan bahwa mereka memiliki potensi untuk memperbaiki hidup mereka. Yang terakhir ada pendekatan multidimensional dan berkelanjutan. Pada elemen ini melibatkan perubahan dalam aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan dari kehidupan komunitas miskin. Semua aspek tersebut harus saling mendukung untuk menciptakan pemberdayaan yang efektif. Selanjutnya ada langkah dan strategi dalam pemberdayaan komunitas miskin. Yang pertama ada peningkatan akses pendidikan dan keterampilan. Dengan memberikan pelatihan, pendidikan dan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja atau potensi usaha, sehingga membuat anggota komunitas memiliki kemampuan untuk meningkatkan penghasilan. Yang kedua ada pemberian akses terhadap modal dan sumber daya ekonomi. Memberikan kemudahan akses terhadap pinjaman modal kecil yang dapat digunakan oleh komunitas miskin untuk memulai usaha kecil seperti warung, kerajinan tangan, atau pertanian. Selanjutnya ada penguatan kelembagaan dan organisasi komunitas, yaitu dengan membantu komunitas miskin membentuk dan memperkuat organisasi lokal atau kelompok masyarakat yang bisa berperan dalam advokasi, pengelolaan proyek, dan pemberdayaan ekonomi. Selanjutnya ada peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan. Dengan menyediakan akses layanan kesehatan yang murah atau gratis bagi komunitas miskin, sehingga memudahkan komunitas miskin untuk lebih aware. Selanjutnya ada pengembangan infrastruktur komunitas. Dengan membangun atau memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, dan sanitasi di komunitas miskin akan membuka akses yang menandai peluang ekonomi dan sosial. Selanjutnya ada pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Dengan menggunakan sumber daya alam dan budaya lokal sebagai basis untuk pengembangan ekonomi komunitas seperti pengembangan ekowisata, pertanian berkelanjutan, atau kerajinan tangan. Yang selanjutnya ada meningkatkan kesadaran kritis dan advokasi sosial, yaitu melakukan pendidikan kesadaran hak-hak dasar kepada komunitas miskin agar mereka memahami hak-hak mereka atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan serta mampu menuntut hak-hak tersebut melalui jalur hukum atau advokasi.
Yang terakhir ada penguatan solidaritas sosial. Dengan membentuk kelompok sosial atau jaringan pendukung di dalam komunitas, memberikan dukungan moral, material, atau emosional bagi yang membutuhkan, terutama bagi mereka yang menghadapi masalah kesehatan atau ekonomi yang serius. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.